Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Anggiansyah dari kelas A dengan NIM 21-483012-SW-20045. Di sini saya akan membuat video tentang penyimulasian rangkaian amplifier dengan menggunakan skematik dari software Proteus. Yang dimana video kali ini untuk memenuhi tugas 3 dari praktikum kerja bengkel. Sebelumnya rangkaian amplifier adalah sebuah sirkuit elektronika yang didesain sedemikian rupa untuk membentuk bagan untuk membangun merakit sebuah amplifier. Dan amplifier adalah salah satu bagian komponen elektronika dari sebuah rangkaian elektronika di mana bagian tersebut berfungsi sebagai penguat daya atau power. Dalam hal keperluan audio, baik itu radio, televisi, speaker, dan lain sebagainya. Amplifier ini digunakan untuk penguat sinyal audio suara, yakni memperkuat sinyal arus dan tegangan listrik dari input menjadi arus listrik dan tegangan yang berdaya lebih besar di bagian outputnya, yang dimana diberi sebuah tegangan input dari catur. Oke, di sini rangkaian amplifiernya cukup sederhana, yaitu dari modul praktikum kerja bengkel yang menggunakan IC LM386. Oke, kita akan mencari IC 386. Oke, seperti ini tampilan IC LM386. Kita taruh sini dan kita akan jelaskan. Kita zoom dulu. IC ini merupakan IC yang memiliki 8 pin yang dirancang sebagai penguat daya untuk penggunaan tegangan rendah 4-12 volt kayak. Biasanya digunakan sebagai amplifier, yaitu sebagai penggerak speaker, televisi, radio, intercom, dan player portable. Yang menarik dari IC ini adalah memiliki voltage gain tinggi mulai dari 20 hingga 200. Oke, kita akan menjelaskan dari pin-pin pada IC LM38 ini. Pada pin pertama ini merupakan input, dan pin kedua merupakan yang pin pertama ini merupakan gain, dan pin kedua dan ketiga ini merupakan input dari sinyal. Yang ketiga ini adalah input positif, kedua adalah input negatif. Yang keempat adalah ground. Yang kelima adalah sebuah tegangan atau sinyal output dari input yang sudah diperbesar. Yang keenam adalah input tegangan catur daya, dan kedelapan merupakan gain. Yang ketujuh ini adalah bypass dari IC. Oke, kita akan menjelaskan gain itu harus merupakan apa, terus ground, tegangan output, tegangan input, dan bypass.
Oke, yang bagian ini merupakan pin 1 dan pin 8. Ini berfungsi untuk pengatur gain. Jika kedua pin ini dibiarkan terbuka, gainnya akan sama dengan 20 yang diatur secara internal. Keuntungan yang didapat adalah dikendalikannya dengan menempatkan sebuah resistor dan sebuah kapasitor di antaranya, yaitu salah satu dari agen ini, nomor 1 atau nomor 8. Oke, yang kedua adalah input sinyal atau sinyal input, yaitu nomor 2 dan ketiga. Yang dimana yang ketiga ini adalah positif, yang kedua adalah negatif. Terus yang keempat ini adalah ground, yang dihubungkan ke ground satu daya. Terus yang kelima adalah tegangan output, maksudnya sinyal output dari input yang diberikan sebelumnya, yang sudah diperbesar. Oke, yang dimana yang terakhir adalah bypass. Bypass ini terletak di pin nomor 7 pada IC LM386 yang berfungsi sebagai stabilitas. Biasanya diletakkan sebuah kapasitor juga pada ini sebesar 1 mikrofarad. Oke, kita akan merangkai dengan menggunakan IC LM386. Oke, komponen-komponen yang diperlukan kita akan input terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya fitur-fitur dalam IC LM38 ini mempunyai keuntungan, diantaranya operasi dagangan dapat dipergunakan menggunakan baterai gitu. Terus yang kedua, tegangan kerja rangkaian ini antara 4 sampai 12 volt DC, bukan AC, tapi menggunakan DC. Yang ketiga adalah gain penguatan ini dari 10 menjadi yaitu menjadi 20 sampai 200, yang dimana ini cukup besar di antara rangkaian sederhana amplifier. Yang terakhir adalah di pasaran atau untuk membeli IC LM38 ini terdapat dua tipe, yaitu tipe SOIC 8 atau DIP 8. Oke, kita akan langsung merangkai. Kita akan menginput komponen-komponennya. Kita akan mencari kapasitor biasa. Dan kapasitor elektrik. Ini seperti ini. Lalu mencari resistor potensial, yaitu pot. Dan resistor dan jangan lupa untuk saklarnya, yaitu switch. Dan yang terakhir untuk pencarian pada komponen-komponennya, yaitu pin jumper, pin head ke jumper. Ya, pin head yaitu dengan kita rangkai dari sebuah catu daya. Oke, untuk catu dayanya tidak menggunakan
dari AC ke DC itu kita langsung menggunakan ke power. Kita rangkai seperti di mobil ya. Dari switch untuk pemutus arus listrik. Dan kita seperti modul pada gen yang diberi resistor dan kapasitornya pada pin 8. Kan beri resistor 8 dan kapasitor elektrik. Pada resistor ini diberi sebesar 1 kilo 5 ohm dan ini diberi 10 mikrofarad. 10 mikrofarad. Ini kita akan sambungkan dari sebuah input tegangan dari satu daya, yaitu berupa arus DC. Dan kita langsung satukan pada gen ini karena yang diberi hanya satu. Ini adalah tegangan masukan untuk IC, untuk kinerjanya untuk memperbesar sinyal input. Oke, kita lanjut ke ini sudah jadi ya pada input tegangannya, dan kita akan membuat input dari sinyal masukan. Ini kita membutuhkan pin head, kita letakkan sejajar dengan ini ya, tapi agak ke depan seperti kayak PCB itu. Kalau pin head itu lebih menjorok ke keluar. Kita agakkan ke atas dari ini karena nanti masih ada resistor potensial. Lalu kita beri sebuah pot atau resistor potensial. Kita langsung luruskan pada ini pin positif sinyal masukan. Ini aja. Oke, ini agak ke depan. Mepet aja nggak apa-apa. Oke, kita beri kapasitor ya, menggunakan kapasitor elektrik. Kita balik dulu. Jadi bila terlalu mepet kita akan majukan, nggak apa-apa. Ini karena hanya skematiknya bukan PCB ya. Oke. Dan ini diberi sebesar 2,2 mikrofarad. 2 mikrofarad. Oke. Ini sebesar 10K ohm. Dan kita akan sambungkan. Ini untuk masukkan positifnya. Oke, kita akan langsung membuat dari sinyal outputnya karena tidak ada sinyal outputnya, nanti groundnya tidak tersambung gitu.
maksudnya untuk membuat tekanan negatif. Atau kita sambungkan dahulu ke ground. Ini kurang ke bawah ya, karena nanti masih ada kapasitor pada bypass. Kita akan membuat pada sinyal output. Ini membutuhkan kapasitor elektrik kedua. Di sini pada outputnya dan pada ground. Dan ini pada ground cukup kecil ya, itu sebesar 0,05 mikrofarad. Terus sebesar 10 mikrofarad. Di sini untuk sebagai penapis harus dibesarkan, yaitu penapis ya harus besar 220 mikrofarad. Jadi kita membutuhkan pinhead untuk output. Kita luruskan bagian positif, jangan terlalu aja. Di sini terdapat juga resistor. Ada tegangan berlebih dan harus berlebih, bukan bisa ditapis. Oke, pada ini bypassnya yaitu pin nomor 7 diberi kapasitor biasa. Kita langsung melanjutkan ground, langsung ke sini dulu, baru ini tarik ke bawah, ini sambungkan. Ya, saat semuanya tersambung, mari kita cek satu-satu apakah besarnya komponen ini sudah benar atau belum. Dan ini harusnya adalah 0,01 mikrofarad. Dan pemberian ground yang menyambung pada catu daya. Kita sambung persis di bawah sini biar api kita akan bawah. Dan ini adalah 5-12 dan kita seperti modul aja adalah 12 volt. Oke, kita disambungkan apakah ada yang error atau tidak. Jadi yang pada penyimulasian yang membuat error adalah pada powernya, karena power pada Proteus ini sudah patennya 5 volt. 12 saja kita cek, nggak bisa ini. Stringnya karena hanya normalnya 5 volt ya. Oh, masih ada yang error. Oh ya, untuk Proteus emang pinnya harus digabung langsung gitu, tidak bisa disimulasikan, atau biasanya hanya sebuah titik untuk mengetahui itu output. Kita bisa menggunakan label output ini, dan saya hanya mempersiskan pada modul. Oke, untuk errornya kita sudah tahu. Yang penting kita samakan dengan modul, karena ini hanya simulasi. Kalau yang kenyataan kalau yang asli itu pasti bisa. Oke, inilah rangkaian
amplifier yang menurut saya ini yang paling sederhana dan paling efektif, karena dimana hanya membutuhkan satu IC saja. Oke, kita akan menjelaskan alurnya, guys. Jadi ini input sinyal ini biasanya bisa dari HP atau laptop gitu, atau apa ya, bisa disambungkan ke portable seperti Bluetooth. Kita dari sini sinyal inputnya dulu. Oke, sinyal input ini yang positif akan melewati kapasitor sebagai penapis. Lalu pada potensio ini seperti untuk membesarkan volume pada amplifier itu, membesarkan atau memperkecil. Sebenarnya ini potensio. Dan ini sebenarnya arusnya itu ke sini langsung masuk ke dalam IC. Untuk yang ke bawah ini adalah seperti pembiasan arus dan tegangannya, pembiasan arusnya. Karena kalau diperbesar pasti kan diperbesar sebenarnya hanya untuk memperkecil. Saat pemberbesarannya hanya dicabut daya. Jadi yang pada potensio ini hanya kayak mengurangi atau ingin sama dari inputnya. Jadi kalau sudah dikurangi pastikan ada kelebihan arus, yaitu akan diarahkan kepada ground. Jadi masuk ke ICU yang sinyal positifnya. Lalu saat ini untuk menuju ke output sini, sinyal output ini sudah diberi tegangan input sama gain. Gain ini berfungsi untuk melipat atau melipat gandakan sebuah sinyal inputnya. Oke, saat sini kan sudah dilipat gandakan, lalu output sinyalnya akan menghasilkan lebih besar dari inputnya dengan panjang gelombang atau tinggi rendahnya sesuai, atau pokoknya kayak dikalikan gitu, bukan ditambah tapi dikalikan. Oke, pada ini ada penapis agar tegangannya stabil. Pada bypass dari kapasitor yang sesuai saya jelaskan tadi, biar tegangan pada IC ini normal. Dan di sini terdapat kapasitor dan resistor untuk memperhalus, dan jika terjadi kelebihan tegangan akan ditapis oleh ini. Oke, dan sini kita bisa dilihat bahwa pada sinyal negatif input langsung menuju ke outputnya, sinyal output. Ini bisa kita simpulkan bahwa pada amplifier ini yang diubah adalah sinyal positifnya saja, dan negatif merupakan termasuk ground kalau menurut saya. Dan pada input ini bisa digunakan baterai juga, karena yang diminta oleh IC LM386 ini tegangannya cukup rendah, tapi memang rendah dan bisa menggunakan charger HP karena 5 volt yang saya jelaskan tadi ya, 5 volt sampai 12. Oke, sebelum kita akhiri, kita akan melengkapi kelengkapan tugas, yaitu pemberian nama pada penyimulasian kita. Teks komponen. Oke, kita klik sini dengan tulisan yaitu 0,3 inch, terus beserta NIM 21/4832. Biar lebih rapi.
ini. Ini sudah rapi, dan inilah hasil praktikum saya untuk membuat video penyimulasian praktikum kerja bengkel 1. Dan untuk mengakhiri video, saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata, dan saya minta maaf bila pada penyimulasian saya kurang tepat atau ada kekurangannya dalam penyimulasian komponen-komponen ini atau cara kerja yang saya jelaskan tadi. Dan selebihnya saya berterima kasih atas perhatian Ibu dosen pengampu dan kakak-kakak asisten dosen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.